Aplikasi EasyCash menjadi aplikasi pinjaman online terbesar kedua di Indonesia dengan penyaluran pinjaman mencapai 1,7 triliun. Dan kabarnya sekarang ini banyak banget mereka yang sedang melakukan galbay. Dan ini menjadi peluang besar juga buat kalian semuanya agar kalian juga bisa dapetin cuan dari yang namanya aplikasi EasyCash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya aplikasi EasyCash. Itu adalah platform yang paling enak di galbay tahun 2024. Dan di sini saya ingin memberikan beberapa alasan dan juga beberapa faktor kenapa sih aplikasi EasyCash ini sampai detik ini, sampai sekarang itu masih enak banget untuk digalbay. Di sini juga saya ingin kasih tahu beberapa alasannya, beberapa faktornya, dan buat kalian yang belum pernah galbay EasyCash, silahkan kalian bisa lakukan ini biar kalian juga bisa dapetin cuan dari aplikasi EasyCash ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang pengen saya bahas. Yang pertama dari platform tersebut aja dulu ya. Aplikasi EasyCash ini kita sudah tahu ya, kalau aplikasi EasyCash itu penyaluran pinjaman sampai per detik ini atau hari ini itu lebih dari 1,7 triliun. Nah, terus kemudian yang kedua adalah aplikasi EasyCash ini merupakan aplikasi dengan penyaluran pinjaman terbesar kedua di Indonesia, yaitu mencapai 1,7 triliun tadi. Nah, ini menjadi bahan yang sangat enak banget. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Di saat semua aplikasi atau pinjaman online sedang menyalurkan pinjamannya ke para banyak nasabah, di mana pinjol tersebut uangnya habis dipinjemin semuanya ke kalian. Nah, dari situ kita bisa melakukan galbay enak banget. Ketika kita galbay semua sampai 1,7 triliun tersebut, EasyCash akan bangkrut dan EasyCash akan hilang dari perpinjolan Indonesia. Ini makin jaya banget buat kalian semuanya yang melakukan galbay ya. Itu alasan pertama. Lalu kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah aplikasi EasyCash ini memang dikenal ada DC-nya. Tetapi di satu sisi lain juga aplikasi EasyCash ini jadi aplikasi yang mana tidak semua kota atau seluruh penjuru di Indonesia itu ada DC lapangannya. Yang mana EasyCash juga ya mungkin kalau secara DC call-nya ataupun dia itu neror, intimidasi dan yang lain sebagainya memang ada aja. Tetapi yang jadi enak tidak semua daerah itu ada DC-nya. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu alasan yang kedua. Lalu kemudian alasan yang ketiga adalah yang membuat saya itu menginstruksikan kalian itu mulai galbay di aplikasi EasyCash adalah skema promosi di iklan. Ini menjadi sebuah hal yang menurut saya bisa dikatakan sebuah penipuan. Mungkin kalian itu sering banget nongol ataupun muncul atau mungkin ngelihat iklan aplikasi pinjol EasyCash ini menawarkan bunga rendah, terus kemudian pinjamannya itu limitnya tinggi, terus kemudian tidak ada biaya potongan sama sekali. Minjem 10 juta, cair 10 juta, bayarnya cuma 10 juta 1.000 rupiah, 10 juta 200 rupiah, atau 10 juta 20.000 rupiah. Ini merupakan skema yang menurut saya adalah pembodohan publik. Memang saya akui dalam strategi marketing ataupun strategi promosi itu memang boleh-boleh aja kita menawarkan produk yang paling murahnya. Tetapi mana mungkin gitu kasarnya kita minjem uang 10 juta sekarang terus kemudian 2 jam kemudian kita bayar. Itu kan hal yang mustahil. Kita melakukan pinjol itu karena kita posisinya hari ini ataupun besok ataupun lusanya itu kita tidak punya uang. Nah, pinjaman yang disalurkan oleh EasyCash itu minjem 10 juta, cairnya 10 juta itu ternyata kan hoax atau pembohongan. Ketika kita minjem di aplikasi EasyCash misalkan 10 juta, saya yakin yang dicairkan ke Anda hanya 9 juta lebih aja, nggak nyampe 10 juta. Ada biaya admin, ada potongan, ada dan yang lain sebagainya itu terjadi. Tetapi di iklannya kita mungkin sering lihat banget minjemnya 10 juta atau minjemnya 20 juta, cairnya juga segitu. Bunganya pinjam 10 juta, bayarnya cuma 10 juta 20.000 atau berapa gitu kan. Ini menjadi momok banget, menurut saya menjadi rekomendasi banget saya untuk kalian itu segera galbay aja di aplikasi EasyCash, karena menurut saya iklannya itu sangat-sangat melakukan pembodohan publik seperti itu teman-teman. Terus kemudian itu 3 alasan atau 3 hal yang menjadi acuan kita untuk mulai galbay di aplikasi EasyCash. Lalu kemudian yang keempat adalah enaknya aplikasi EasyCash ini tidak bersangkut paut dengan platform lain. Kayak contoh misalkan ya, kasarnya kayak si pinjam dia itu punya e-commerce seperti Shopee seperti itu. Terus kemudian kalau Gojek, GoPayLater gitu kan, itu dia punya Gojeknya, punya GoSenya, bahkan bisa bersangkut paut juga dengan Tokopedia-nya seperti itu. Nah, aplikasi EasyCash ini berjalan secara mandiri.
Jadi kalau misalkan kalian galbay di situ, di EasyCash, ya sudah, kalian sangkut pautnya sama EasyCash aja, tidak dengan platform lain ataupun e-commerce lainnya, seperti itu teman-teman. Itu menjadi acuan banget. Nah, kalau misalkan masalah bang, saya takut masalah DC-nya, saya takut masalah slik OJK-nya, itu urusan belakang. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita nanganin DC EasyCash itu gampang-gampang aja kok. Kalau ada DC yang nelpon kita atau memberikan SMS atau nge-WhatsApp kita jangan pernah baca chat dari DC tersebut. Kita klik titik 3, langsung blokir, nggak usah dibaca chatnya, hapus langsung pesannya. Ada telepon, langsung blokir. Kalau itu dari DC ya teman-teman. Terus kemudian ada yang SMS kasar, intimidasi dan yang lain sebagainya, kalian klik titik 3-nya, kalian blokir aja nomor DC EasyCash tersebut. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian itu bisa dapetin limit yang gede juga di aplikasi EasyCash. Lalu kemudian kalian galbain aja tuh aplikasi EasyCash. Dan ingat, ini untuk aplikasi EasyCash ini jangan dijadikan kalian untuk menutupi hutang kalian di aplikasi lain. Jangan. Kalau kalian punya pinjol di aplikasi lain, saya mau minjem di aplikasi EasyCash, terus kemudian kalian itu uang dari aplikasi EasyCash ini kalian bayarin di pinjol lain, itu sama aja bohong ya. Tapi jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan kalian, oh bang, saya punya utang di si pinjam, terus kemudian saya itu mau minjem di aplikasi EasyCash untuk nutupin hutang saya di aplikasi si pinjam ini, boleh nggak bang? Jawabannya nggak boleh. Kalian udah galbay aja di aplikasi si pinjam. Kalau kalian mau minjam lagi di EasyCash, kalian ambil uangnya, tapi jangan untuk bayar pinjol juga ya. Kalian lebih baik untuk kebutuhan sehari-hari atau kalian itu untuk kebutuhan rumah kalian aja, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian itu mau konsultasi atau mau sharing bareng, boleh. Silahkan kalian hubungi aja Instagram saya. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini, profil Instagram saya ya. Kalian tinggal DM aja. Mau curhat, mau konsultasi, semuanya gratis. Yang penting tulisannya yang jelas ya. Terus kemudian didetailkan problemnya apa, masalah kalian itu apa. Nanti saya akan bantu buatin video. Atau kalau misalkan nanti nggak sempet buat videonya ya, saya balas aja dengan ketikan. Kalau misalkan nggak sempet juga, nanti bakal saya voice note juga ngasih penjelasannya ke kalian, seperti itu. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu teman-teman ketahui. Kalian juga boleh gabung ke grup Facebook saya. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Gabung ke grup Telegram juga boleh. Semuanya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun teman-teman semuanya. Terus kemudian kalau misalkan kalian itu suka dengan video saya, silahkan di like. Jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu menjadi bahan referensi mereka untuk mendapatkan cuan dari aplikasi EasyCash ini ya. Tapi sekali lagi, jangan digunakan untuk gali lubang tutup lubang. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Kalau misalkan kalian itu mau galbay di EasyCash, silahkan kalian ambil aja uangnya, jangan untuk gali lubang tutup lubang, seperti itu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa berguna juga buat kalian. Kalian kalau suka ya silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.